Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah dari Cilacap mau bertanya Buya. Kalau orang yang mempunyai pesugihan, apakah jika meninggal arwahnya jadi budak pesugihan tersebut Buya? Lalu bagaimana arwahnya di alam barzah? Mohon jawabannya. Terima kasih Buya. Definisi orang punya pesugihan adalah orang yang mempunyai kekayaan dengan cara berurusan dengan dunia sihir, dunia pedukunan. Sehingga datang ke sebuah tempat mempercayai tempat itu bisa memberikan kekayaan. Melalui petunjuk seorang dukun. Lalu dukunnya memberikan sesuatu, lalu dia berkata ini. Dibantu oleh syaitan. Dibantu oleh jin. Dibantu oleh makhluk yang tidak terlihat. Ada saat-saat disebut dengan istilah tuyul. Sesaat disebut dengan kera putih. Sesaat disebut dengan nyiblorong. Macam-macam. Tapi sebetulnya intinya adalah mereka sudah keluar daripada keyakinan bahwa yang memberi rezeki adalah Allah. Tidak mencari rezeki dengan cara yang benar. Ada pergi ke gunung mana sana, ke sana, tapa beberapa hari hanya pengen kaya. Na'udzubillah. Sehingga sudah ada ikatan katanya. Ikatan perjanjian melalui perantaranya dukunnya, bahasanya nanti kalau memang sudah kaya, kalau mati kamu jadi budaknya. Apakah betul nanti? Yang jelas ini adalah keluar dari ibadah iman dan bahaya sekali. Kalau mencari kekayaan, kerja yang benar. Bukan mempercayai hal-hal yang semacam itu. Apakah mungkin orang yang semacam ini lalu mendapatkan kekayaan? Ya mungkin, namanya sihir kok. Karena ada zaman-zaman dahulu orang-orang punya sihir dan diberi oleh Allah kekayaan, tapi kekayaan menghantarkan badan neraka. Bahkan kadang-kadang naudzubillah kadang orang gelap mata untuk mencari kekayaan semacam itu dengan cara gelap. Mencari pasangan agar orang lain mencintainya dengan cara urusan dengan perdukunan, naudzubillah. Hati-hati keluar dari iman. Nah, bagaimana kalau seandainya orang yang sudah berurusan dengan dunia-dunia semacam itu, anggap saja dia sudah bergabung dengan persekutuan tersebut, persekutuan gelap ini, lalu dia dibantu, lalu bisa menjadi kaya. Apakah kalau mati akan jadi budak mereka, budak iblis-iblis itu? Jawabnya adalah tidak. Itu kan cerita yang dibuat oleh dukun-dukun itu. Jawabnya tidak menjadi budaknya iblis. Jawabannya adalah dia mendapatkan siksa di alam barzah. Kok jadi budaknya iblis? Nanti suruh di atas bukit sana, sejuk tempatnya nanti. Enggak ada itu semuanya. Tidak menjadi budaknya iblis. Tidak langsung pergi ke Gunung Kawi sana, enggak. Atau ke gunung mana, itu enggak ada. Jadi dia masuk alam baru, yaitu alam barzah, disiksa. Dan tidak ada iman. Siksa yang tidak kira-kira. Maka jangan percaya dengan kepercayaan sebagian masyarakat kalau sudah pernah ilmu punya pesugihan nanti nanti kalau mati akan jadi budaknya. Oh enggak. Kalau mati akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati ini, jangan salah. Keyakinan yang harus dibangun begini. Menjadi budaknya. Kalau menjadi budaknya gimana? Enggak mati dong, enggak. Terus kemana arahnya? Malaikatnya. Itu adalah bahasanya orang tidak beriman atau bahasa sinetron yang pernah dilihat atau film-film itu. Langsung jadi budak pesugihan dan sebagainya. Enggak ada itu semuanya. Orang meninggal tidak menjadi budak. Budaknya setan-setan itu. Di dunianya jadi budaknya setan. Dia patuh dengan petunjuk setan. Kalau sudah mati, memetik buahnya, yaitu disiksa di alam barzah. Sebelum disiksa di neraka nanti. Na'udzubillah, seperti itu. Dan bisa saja itu adalah termasuk. Karena kalau sudah benar-benar meyakini bahwasanya seperti itu, keluar daripada iman, dia disiksa seperti orang-orang kafir yang lainnya. Na'udzubillah. Jadi enggak. Dan enggak ada roh gentayangan. Enggak ada roh. Enggak ada yang berubah jadi monyet. Sebab ada sebuah keyakinan. Dan saya mendengar sendiri karena di lingkungan masyarakat kami. Jadi ada sebuah tempat itu ada kera, banyak kera. Jadi kalau sudah anaknya itu berurusan, suatu ketika kalau dia berurusan dengan dunia pesugihan, nanti kalau mati akan jadi kera di situ. Makanya kalau kamu ingin lihat bapakmu ke sana, ada satu kera, pas dia datang, kera datang. Wah, itu bapakku. Padahal keranya datang minta makan dia, bukan karena dia bapaknya. Tapi anehnya dipercaya ini, dan saya dengar kepercayaan semacam ini.
Saya orang Jawa Timur. Saya dengar dan bahkan kadang keluar dari kalimat ini dari orang-orang yang mereka punya iman dan sebagainya. Enggak ada itu, enggak ada. Kera ya kera dari dulu, dipegang ya kera beneran. Taruh kerangkeng ya kera. Taruh apa kerangkeng apa kerangkeng? Ditaruh dikurung ya tetap jadi kera, enggak ada. Enggak ada berubah jadi bapaknya. Suruh lihat di sumurnya ada bapaknya. Oh, gambarnya dia ya, di sumur. Dibohongi sama kancil. Harimau suruh lihat ini, ada gambarnya harimau. Oh, ada harimau di kubur. Bukan itu. Itu ilmu pendukunan. Enggak ada. Jadi kalau orang meninggal dunia punya urusan dengan perbuatannya tadi, urusan dengan Allah, tidak akan menjadi kera. Tidak akan jadi budaknya mereka iblis, setan enggak. Tapi disiksa. Maka takutlah kepada Allah. Ingin kaya dengan cara yang benar, berbisnis yang benar, jual beli yang benar, Allah akan beri kekayaan. Dan ingat bahwasanya di dunia adalah sementara. Kayalah untuk keselamatan nanti di akhirat. Dan harus kita hubungkan kehidupan kita di dunia dengan kehidupan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.